Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 Biokimia Indralaya yang beranggotakan saya Rica Yulianti, NIM 06098182126010. Saya Janatil Alia Amanda, NIM 06091382126074. Saya Michelle Clara Sinabariba, NIM 06091282126025. Saya Reni Angelina, NIM 06091182126001. Baiklah, di sini kami akan menampilkan video yang berjudul Inhibitor dan Kinetika Enzim. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu mengkaji implikasi enzim dalam kehidupan sehari-hari. Prosedur kerja. Yang pertama, membaca materi mengenai inhibitor dan kinetika enzim. Yang kedua, membuat ringkasan mengenai materi tersebut. Yang ketiga, membuat video mengenai inhibitor dan kinetika enzim. Yang keempat, edit video dengan semenarik mungkin. Apa itu inhibitor? Inhibitor merupakan molekul yang mampu memperlambat atau mengurangi aktivitas enzim. Inhibitor enzim dapat berikatan dengan sisi aktif enzim dan mengurangi aktivitas enzim. Inhibitor juga mempengaruhi konstanta laju reaksi dengan mengurangi laju pertumbuhan maksimum atau meningkatkan konstanta Michaelis-Menten. Inhibitor adalah zat yang menghambat atau menurunkan laju reaksi kimia, yang mana sifat inhibitor ini berlawanan dengan katalis yang mempercepat laju reaksi. Kinetika enzim berkaitan dengan pengukuran laju reaksi enzimatik serta dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju tersebut. Faktor-faktor penting yang mempengaruhi laju reaksi enzimatik adalah konsentrasi substrat dan enzim, pH, suhu, dan adanya kofaktor serta ion logam. Kegunaan inhibitor. Dalam kehidupan sehari-hari, inhibitor dapat digunakan untuk mengetahui mekanisme kerja obat atau racun, karena banyak obat yang bekerja sebagai inhibitor. Misalnya seperti obat ACE. Inhibitor dapat merelaksasikan pembuluh darah, baik itu pembuluh vena maupun pembuluh nadi, agar tekanan darah menurun. Karena ACE inhibitor ini dapat digunakan sebagai obat antihipertensi. Kemudian, inhibitor juga penting untuk mengetahui mekanisme regulasi biologis. Pada reaksi biologis, regulasi terjadi dengan penghambatan enzim. Selanjutnya, inhibitor enzim baik yang bersifat reversibel atau irreversibel dapat digunakan untuk memperlambat laju kerusakan makanan, terutama pada makanan mentah. Makanan mentah dapat rusak karena reaksi enzim dari mikroorganisme atau dari jaringan makanan itu sendiri. Inhibitor reversibel. Inhibitor reversibel adalah inhibitor yang reaksi kimianya berjalan dua arah atau dapat balik. Ada 3 tipe inhibisi reversibel: kompetitif, non-kompetitif, dan unkompetitif. Pada inhibisi kompetitif, inhibitor berkompetisi dengan substrat yang mirip satu sama lain untuk berikatan pada sisi aktif enzim, membentuk kompleks enzim substrat sehingga enzim menjadi inaktif. Inhibisi kompetitif dapat dikembalikan dengan meningkatkan konsentrasi atau konsentrasi substrat setelah inhibitor lepas dari sisi aktif enzim. Enzim akan mampu berikatan dengan substrat dan menjadi aktif kembali. Inhibitor kompetitif meningkatkan nilai konstanta Michaelis atau Km tanpa mengubah nilai laju maksimum atau Vmax. Pada inhibisi kompetitif, Vmax tak berubah dan Km meningkat. Karena Vmax tidak berubah, maka perpotongan dengan sumbu Y tidak mengalami perubahan. Akan tetapi, gradiennya berubah karena Km mengalami perubahan. Kurva Lineweis-Berg. Kurva ini merupakan transformasi dari kurva Michaelis-Menten. Inhibisi non-kompetitif. Mekanismenya yaitu inhibitor akan berikatan dengan sisi lain
selain sisi aktif enzim, sehingga dapat mengubah bentuk dan kemampuan sisi aktif enzim. Akibatnya, substrat lebih sulit untuk berikatan dengan sisi aktif. Aktivitas enzim berkurang dan laju reaksi maksimum akan menurun, tetapi nilai konstanta Michaelis tidak berubah. Inhibisi ini tidak dapat dikembalikan dengan meningkatkan konsentrasi substrat. Jika inhibitor dapat mengubah laju maksimum dan konstanta Michaelis, maka merupakan inhibitor campuran. Contoh inhibitor non-kompetitif seperti ion logam berat yang berikatan dengan gugus COO- atau OH- asam amino dalam suatu enzim. Solusinya, beberapa reagen kimia dapat menghilangkan inhibitor. Inhibisi unkompetitif. Inhibisi unkompetitif. Tipe lain inhibitor reversibel yaitu inhibitor unkompetitif atau anti-kompetitif. Berdasarkan grafik, inhibitor unkompetitif menurunkan nilai Vmax dan Km. Mekanisme yaitu inhibitor unkompetitif berikatan dengan kompleks ES dan membentuk kompleks ESI yang tidak aktif. Inhibitor tidak menghalangi pembentukan kompleks ES, tetapi menghalangi reaksi pembentukan produk. Inhibisi irreversibel. Inhibisi irreversibel ketika molekul memasuki sisi aktif enzim dan membentuk ikatan kovalen dengan enzim, sehingga secara permanen sisi aktif enzim akan diblok dan enzim menjadi inaktif secara irreversibel. Contoh inhibisi irreversibel yaitu racun gas diisoprofil fosfofluoridat yang bereaksi dengan enzim asetilkolineterase menghambat transmisi syaraf. Sisi aktif serin residu pada enzim asetilkolineterase berikatan secara kovalen dengan inhibitor. Kesimpulan, pada proses inhibisi reaksi enzim dibagi menjadi dua golongan, yaitu inhibitor irreversibel dan reversibel. Inhibitor irreversibel ialah inhibitor yang mengikat enzim. Inhibitor ini tidak dapat dipisahkan dari sisi aktif enzim. Inhibitor reversibel ialah inhibitor yang punya dua arah reaksi. Inhibitor reversibel dibagi lagi menjadi tiga, yaitu inhibitor kompetitif, inhibitor non-kompetitif, dan inhibitor unkompetitif. Inhibitor kompetitif di mana baik substrat maupun zat penghambat berkompetisi atau bersaing untuk bersatu dengan sisi aktif enzim. Dan inhibitor kompetitif meningkatkan nilai konstanta Michaelis Km tanpa mengubah nilai laju reaksi maksimum Vmax. Inhibitor non-kompetitif bergabung dengan enzim maka akan mengubah bentuk sisi aktif enzim dan laju reaksi maksimum Vmax akan menurun, tetapi nilai konstanta Michaelis Km tidak berubah. Antikompetitif atau unkompetitif mengikat kompleks substrat enzim tetapi tidak membebaskan enzim. Inhibitor unkompetitif menurunkan nilai Vmax dan Km. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.